Membaca apa yang menjadi impian Romangun melalui bukunya ini, nampak bahwa Romangun adalah seseorang yang memanusiakan manusia. Bersama saya Dianita Idesta, Esensi dalam Narasi. Manusia adalah makhluk yang berakal budi yang mampu menentukan pilihan dan mengambil tindakan berdasarkan pilihannya. Sama dengan anak, kita harus percaya bahwa anak memiliki kemampuan untuk dapat maju dan cerdas. Secara kodrat, tiap manusia mempunyai modal dasar berupa bakat atau potensi. Di antara potensi tersebut ialah potensi di mana ingin selalu tahu, bertanya, mengeksplorasi, maju, dan mekar. Romangun memiliki perhatian kepada anak dari keluarga berekonomi lemah, di mana setiap anak mungkin saja tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi bahkan sekolah menengah. Maka pendidikan dasar menjadi fondasi yang sangat penting bagi bekal anak menghadapi dunianya ke depan. Menjadi tantangan bagi kita semua untuk dapat memekarkan anak sehingga anak tidak cukup mempunyai sikap nerimo, tetapi mempunyai daya tawar dengan bekal potensi dan bakat yang dimiliki. Lalu bagaimana dengan sistem pendidikan saat ini? Apakah sistem pendidikan sudah melihat keunikan masing-masing anak dalam proses pemekaran? Tak dapat dipungkiri bahwa keseragaman, uni, dan monoform menjadi jalan pintas dalam sistem pendidikan, di mana keseragaman akan mempermudah sistem pendidikan, namun akan sangat merugikan anak dalam era globalisasi ini. Romangun bermimpi bagaimana anak miskin cukup punya modal dan bekal untuk kemudian belajar sendiri seumur hidup sesudah tamat sekolah dasar. Namun keseragaman inilah yang menjadi warisan. Meski keseragaman terlihat nyaman, namun sebenarnya semakin memupuk kompetisi alih-alih kolaborasi yang lahir karena adanya keragaman. Sikap anak yang dibangun untuk dapat saling memekarkan bukanlah kompetisi, melainkan kolaborasi dan sikap solidaritas. Tentunya bahasa dan seni berkomunikasi menjadi hal yang sangat vital dalam membangun relasi untuk menciptakan kolaborasi. Penguasaan bahasa sangat krusial karena menjadi kunci kemajuan dan adaptasi diri seorang anak terhadap lingkungan dan alam tempat dia memekarkan diri. Saya menangkap bahwa yang menjadi perbedaan kurikulum nasional dengan PKM pada pengembangan 7 modal dasar anak, di mana mempunyai kemampuan dalam berpikir lateral atau giwar. Cara berpikir ini memungkinkan anak untuk tidak selalu berpikir secara linear, di mana hal ini menjadi sangat dibutuhkan untuk anak miskin yang perjalanan hidupnya tidak akan selurus mistar. Berpikir lateral nampaknya akan memberi alternatif yang tak terduga sehingga satu pasal dengan jiwa eksploratif dan kreatif. Sikap dan cara berpikir anak ini tentu perlu didukung oleh alam sebagai tempat ia belajar dan mekar. Kita sebagai alam, apakah sudah siap untuk terus belajar menjadi fasilitator yang mampu menampung daya eksplorasi dan kreasi anak? Perlu digarisbawahi bahwa posisi anak didik dengan guru adalah sama, yakni sama-sama menjadi subjek belajar. Namun juga kita sebagai fasilitator harus mempunyai banyak alternatif. Maka prinsip ajrih, asih, asuh menjadi master dalam mendampingi anak selama berproses. Apakah sistem pendidikan kita saat ini sudah berpihak pada kaum marginal? Sudahkah kita menjadi guru yang adil dalam memberi pelayanan untuk semua anak? Saya Dianita Idesta, Esensi dalam Narasi, Investasi Kreasi Masa Depanmu.